dalam kompilasi hukum Islam ulama-ulama NU tampil bagaimana mengkompromikan budaya dengan teks Al-Quran. Kalau begitu, sebelum dibagi secara ilmu waris, dibagi dua dulu, separuh punya istri, separuh punya suami, yang separuh baru dibagi secara ilmu waris. Dapat 1/8 enggak apa-apa. Karena apa? Sudah dapat separuh. Kenapa dapat separuh plus 1/8? Karena sebagian itu adalah milik istri. Sementara di Arab Saudi jelas ini suami, ini istri. Nah, inilah ulama-ulama NU menjawab problematika umat, termasuk menjawab tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita main ngotot-ngototan, sudah dari dulu kita berasaskan Islam, berasaskan agama, sudah dari dulu kita mayoritas. Tapi ulama-ulama NU tidak itu yang ia pilih. Demi kepentingan bangsa dan negara, ulama-ulama NU lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah ulama-ulama, diantaranya lahir dari pemikiran ulama Nahdlatul Ulama. Lah kok sekarang tiba-tiba ada orang lain berjuang kagak? Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman FPI, FPI kamu kawan kita, amaliyahnya kamu persis dengan kita, tapi masih ada problem. Karena apa? Kalian sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang sengaja untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka hanya pura-pura sok dekat dengan FPI, tapi sesungguhnya mereka ingin memanfaatkan FPI supaya gabung, lalu sama-sama berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Ini kita perlu komunikasi dengan orang-orang FPI. Jadi banyak yang memanfaatkan, terutama orang-orang yang sengaja membawa ideologi khilafah. Kalau ditanya, kiai-kiai sudah hatam tentang khilafah, tetapi tidak memilih itu karena ini persepakatan. Ini adalah al-mitsaqul watani, kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional adalah perjanjian, sama dengan al-mitsaq, mitsaqul Madinah, itu sejajar yang harus disepakati oleh warga Madinah pada waktu itu. Itu sebabnya kita punya al-mitsaqul watani, kesepakatan nasional bahwa Pancasila ini adalah dasar negara. Negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah final, harga mati. Tapi kadang-kadang teman kita ini dimanfaatkan oleh HTI, kawan tenang, melawan NU tenang. Padahal mereka sesungguhnya hanya ingin memanfaatkan FPI, hanya sekedar apa? Supaya ideologi khilafah ini bisa mereka perjuangkan. Tapi alhamdulillah masih ada Jam'iyah Nahdlatul. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah. Maka wajib bagi kita ini punya fikrah yang wasatiyah tadi, termasuk berperilaku, ya. Berperilaku akhlak juga akhlak yang wasatiyah. Ada orang yang penakut, ada orang yang membabi buta. Saking beraninya, bukan berani itu membabi buta, ngawur, demo, serang polisi, serbu bakar, itu namanya membabi buta. Tapi ada orang yang ada di belakang penakut. Nah, kita harus
punya sifat mental syaja'ah. Karena apa? Syaja'ah itu adalah moderasi dari sifat yang tadi terlalu berlebih-lebihan membabi buta, sementara ada orang terlalu penakut, terlalu berlebih-lebihan membabi buta. Polisi diserang padahal cuman bawa apa, batu kecil itu dilemparin batu. Allahu Akbar, nyambet pakai batu kok pakai kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu benar, itu kalimat hak. Tapi urida biha batil, digunakan untuk perkara yang batil. Enggak ada masalah Allahu Akbar. Tiap hari kita mengucapkan Allahu Akbar. Palu aret itu enggak ada masalah, namanya palu aret. Palu untuk malu, aret bagi petani untuk ngaret. Tapi kalau sudah nempel di bendera, ini menjadi masalah. PKI, la ilaha illallah, kalimat mulia. Tapi kalau sudah nempel di bendera, itu sama saja dengan palu arit yang sudah nempel di bendera. Karena apa? Bukan la ilaha illallahnya, tetapi benderanya itu yang membahayakan. Kalau la ilaha illallah kita tiap hari la ilaha illallah, tapi kalau sudah nempel di bendera ini problem. Saya contohkan tadi palu arit kan gak ada masalah itu kalau dipisah, tapi kalau nempel di bendera bahaya ya, bahaya. Nah yang begini-begini ini kadang-kadang warga NU Banser belum memahami dengan utuh, sehingga gampang diprovokasi. Kamu masa membenci la ilaha illallah? Tidak pernah kita membenci la ilaha illallah. Hanya saja itu kalimat benar, tapi digunakan untuk kebatilan. Sama dengan takbir, kalimat haqqin, tapi urida biha batil, digunakan untuk kebatilan, melemparin orang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dalam persoalan ya apa namanya, kita kalau makan saja infak menggunakan sesuatu juga nggak boleh israf, nggak boleh pelit. Walladzina yunfiqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika baina qawama. Harus qawama, nggak boleh israf, berlebih-lebihan, nggak boleh pelit. Ada bapak-bapak kadang-kadang berlebih-lebihan, honornya sehari paling 100.000, nyawernya 200. Padahal kalau dimintain bini itu 50.000, giliran nyawer 200.000 itu namanya israf. Beli pulsa saja nggak mampu, HP-nya 2, itu namanya israf itu. Tapi ada orang yang pelitnya minta ampun, masya Allah, boro-boro untuk orang lain, dirinya sakit saja, ya uangnya buat ke dokter masih mikir-mikir. Ada nggak Pak itu? Mau ke dokter, aduh, eman duit buat berobat, itu pelitnya masya Allah. Nah itu sebabnya orang yang mempunyai sikap pertengahan tadi, tawassut tadi, tidak israf juga tidak berlebih. Ini yang harus terus-menerus disampaikan oleh warga Nahdliyin, sehingga apa? Insya Allah lama-kelamaan kita itu paham betul bagaimana konsep NU ternyata luar biasa. Banyak orang lain dari negara lain datang ke Indonesia hanya kepingin ngaji bagaimana NU membangun masyarakat. Tapi Indonesia sendiri justru
ada kelompok-kelompok yang tidak mau dengan konsep yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini rugi, ya, rugi. Oleh karena itu saya berharap semua warga Nahdliyin, ayo kita diskusi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita doakan, Allahumma hdi sahibi ashabi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah mereka, barangkali mereka belum sepenuhnya memahami tentang fitrah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Itu saja yang pada sahabat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi ketua NU ternyata sibuk juga. Saya pikir biasa-biasa saja, ternyata saya keluar dari subuh ini belum pulang. Iya, sarung ini ya, baju ini dari subuh keluar saya. Jadi dari subuh terus ada ya belum pulang. Tadi mau pulang tanggung, saya mau sowan ke ketua PCNU Jakarta Utara. Alhamdulillah bisa sowan tadi ke rumahnya Ki Abdul Salim. Ya, alhamdulillah. Insya Allah saya akan datangi semua rumah-rumah pengurus. Mungkin saat ketika ke Rois Syuriah, lalu bisa ke FBC. 2 minggu yang lalu saya datang ke MBJ Penjaringan. Alhamdulillah pulang membawa tombol. Kalau daerah sono nggak tombol, kalau daerah sini insya Allah paling tidak pulang membawa tempe. Karena bendaharanya adalah bos tempe. Tapi ini jangan kenceng-kenceng, nanti pulang dia mengambil tempe. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.